hati Tuhan disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian dan syukur kami kembalikan semuanya ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari Bapak Ibu yang mau lebih lagi menginginkan Tuhan, sama-sama kita nyatakan amin. Kita kasih tepuk tangan paling bawah Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Sudah siap puji Tuhan, amin. Amin. Kita akan memberikan kesudahan. Mari kami Bapak Ibu menyiapkan, mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang sudah Tuhan izinkan kami rasakan.
itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau mengembalikan semuanya Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Allah kiranya Tuhan bisa menjadi berkat untuk rumah tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian dan syukur kami kembalikan semuanya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan
ini kami sudah masuk dalam ujian penyembahan kami Tuhan. Engkau hadir melawat kami, mengurapi kami, memberikan kami kesehatan, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Hari ini kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan buat kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kiranya roh hikmat, Roh Kudus mencerahkan hati hamba-Mu ini, sehingga firman ini boleh dengan sederhana dibagikan, diajarkan, dan setiap jemaat boleh berakar, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Katakan amin. Silakan duduk, saudara dikasih Tuhan. Boleh ditambah sedikit treble-nya, mungkin supaya tidak terlalu ngepas saya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau belajar bersama-sama dengan kita? Ayo kita belajar ya. Sebelumnya saya beri tema meraih janji Tuhan di masa sulit. Meraih janji Tuhan di masa sulit. Kita tahu hari-hari ini sedang ada di dalam masa sulit. Saudara tidak terasa ini krisis terjadi, deflasi terjadi, ya. Di berita banyak perusahaan baik dalam negeri, luar negeri kolaps, tutup. Kemarin saya baca berita di Bandung ada 7 perusahaan tekstil tutup, 11.000 karyawan PHK, ya kan? Begitu juga perusahaan Amerika yang sering digunakan ibu-ibu dengan label T, ya, tutup, pilot. Saudara, bagaimana gereja kita mensikapi ini? Saya dan saudara sebagai gereja. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, tentang bagaimana kita bisa meraih janji Tuhan di masa sulit. Yang disebut dengan amin. Kita belajar ya bersama-sama. Mari kita buka dalam Bilangan pasal 13, saudara. Karena ini ayatnya panjang, saya selesaikan dalam satu perikop ini. Nanti ada poin-poinnya kita belajar, saudara. Iya, Bilangan 13 itu perikopnya ke-12 pengintai. Saudara pasti paham tentang ini, kita belajar ya. Di ayat yang pertama, saudara, Bilangan pasal 13 ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah, ayat kedua, beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kita berhenti dulu di sini, kita mau mendalami ya. Nanti ada 3 poin, saudara, 3 tokoh yang kita akan belajar. 1 tokoh pertama adalah Musa, 2 tokoh adalah 10 pengintai, 3 tokoh adalah 2 pengintai. Sekarang kita bicara 1 tokoh dulu, Musa. Saudara, kita tahu Musa itu orang Israel, ya. Orang tua aslinya Amram dan Yokebed, itu orang tuanya. Kenapa dia ada di Mesir? Ya kita tahu Firaun ketakutan pada masa itu karena ada 1 orang katanya akan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Maka dibunuh semua laki-lakinya. Nah, Musa itu sama orang tuanya dikintirin ke sungai Nil, ditemukan putri Firaun. Makanya Musa lahir di Israel, dibesarkan di istana Firaun. Nah, saudara, ini lihat latar belakang Musa. Setelah Musa lahir, dibesarkan di Firaun, dia menjadi putra mahkota setelah Ramses. Nah, saudara, tentu orang tuanya melatih, betul, melatih kemiliteran, strategi perang, ya, bagaimana dia mengawasinya, bagaimana dia menaklukkan, diajar ahli perang. Musa ini orang pinter perang, ya, pinter pokoknya, dilatih oleh, nah, namanya Firaun, anak putra mahkota, diangkat ya diajarin dong militer.
Ya wajar lah, cara perang, cara melihat, cara mengalahkan dan sebagainya. Ya, saya mau kembali lagi. Setelah itu terjadi peristiwa kan, Musa membunuh salah satu orang ya di Mesir. Dia lari dia kemana? Ketemulah satu daerah di Israel, Yitro, itu mertuanya, ya istrinya Sipora. Nah di Yitro dia dapat pelajaran juga, bagaimana pertanian, bagaimana mengalahkan domba, bagaimana mengalahkan musuh di medan peperangan, bagaimana dia menjadi leadership, ya diajar kedua ini. Nah oleh sebab itu ketika Musa terima firman ini, Tuhan nyuruh. Nah Tuhan itu kalau nyuruh orang, kalau dari depan visi, nyuruh orang itu sesuai dengan apa yang ada. Dia tidak pernah nyuruh yang tidak ada pada kita. Latar belakang Musa sudah kita tahu ya, ada itu. Nah makanya dikatakan itu, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Harus kau suruh semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah ini kan sudah ahlinya si Musa ini. Milih siapa yang mau dipilih? Iya, suruh intai. Perintah Tuhan, intai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan susu limpah madunya. Tapi bagaimana ketika Musa menerima itu, dia lakukan. Dia mulai bentuk. Kenapa selalu di dalam bangsa Israel di Alkitab selalu melibatkan 12 suku? Selalu itu ada. Makanya Musa ngambil setiap suku demi suku, diambil. Ada perwakilannya. Nah, kita akan lompat tentang Yosua dan Kaleb. Ini dari sukunya yang diambil. Ntar kita buka ya. Bilangan 13 ayat ke-6, saudara-saudara ya. Saya nggak akan bacakan semua, nanti saudara akan lama. Bilangan 13 ayat ke-6. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yehune, ya sukunya Yehuda. Terus yang kedua, bilangan 13 ayat 8, jelas ini saudara, dikatakan dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Nah, kok bisa tiba-tiba saya ingat Yosua itu kan marganya bin Nun, kok bisa Hosea? Nah, ternyata Alkitab ini dahsyat. Dibaca terus jelas kenapa nama Hosea diganti oleh menjadi nama Yosua. Itu Alkitab nyatet. Alkitab ini dahsyat, men. Detail dicatat. Hebat nggak? Hebat sekali. Lihat. Bilangan 13 ayat 16, saudara. Luar biasa. Ya. Itulah nama-nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Dahsyat kan? Detail ya Alkitab kita ini ya. Makanya orang kalau nggak belajar Alkitab, nggak detail, dia nggak ngerti, dia tersesat. Ditanya siapa Yosua? Ya Yosua aja. Nggak tahu. Saudara, saya cari itu, saya baca pelan demi pelan, ayat demi ayat. Oh ternyata Hosea bin Nun itu diganti nama oleh Musa, namanya Yosua. Saudara jangan tanya dulu Yosua apa dia, nanti belajar lagi itu. Yosua, Yehova, ya banyak mengartikan itu. Allah dan sebagainya. Nah hari ini kita belajar ini. Saudara dikasih Tuhan, ketika Musa terima visi itu, ya masuk negeri yang akan kuberikan kepadamu, suruh ngintai. Nah ini kan kerjaan Musa, ngintai dia. Dia pilih orang, nggak pilih sembarangan, dia pilih. Oh dari semua suku. Nah kita mau belajar sukunya Yehuda, Efraim. Ya teruskan saudara. Nah kita lihat saudara, ternyata Musa ini luar biasa. Ya kita baca ya saudara, bagaimana Musa ini memerintahkan kepada 12 suku Israel. Alkitab juga nulis ini strategi Musa. Ya, kita lihat Bilangan 13 ayat yang ke-17 dan seterusnya.
Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Nah, ini strateginya. Ayat 18. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Satu, disuruh ngawasi negerinya itu ya. Yang kedua, apakah bangsa yang mendiamnya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Ini belajar dari Mesir ini, si Musa. Ayat 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat yang berkubu? Ini gaweane Musa ini ya. Dan bagaimana tanah, apakah gemuk atau kurus? Nah, belajar dari Yitro dia, pertanian ya. Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tapakkanlah hatimu, bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itulah musim hulu hasil anggur. Saudara dikasih Tuhan, saya merangkum ini ada 7 poin. Ya, tadi kan sudah dilatar belakangi, Musa tinggal di Fir'aun, putra mahkota, diajar militer, diajar cara berperang. Nah, ketika terima visi, suruh menduduki tanah Kanaan, maka disuruh Tuhan milih 12 orang mengintai. Musa langsung memberikan instruksi ke 12 pengintainya. Disuruh apa saudara? Lihatlah tanah itu. Geografisnya gimana tanah itu? Betul? Subur apa enggak? Gimana dia turun naik apa enggak? Nah, geografisnya dipelajari oleh Musa. Belajar dari mana? Dari Mesir, dari Fir'aun. Musa seorang panglima tentara perang. Dia pintar ini. Yang kedua, saudara, kekuatan dan jumlah penduduknya ada kan di ayat itu? Sedikit atau banyak, dipetakan nama Musa. Suruh, awas itu. Berapa banyak sih orangnya? Nah, yang ketiga, potensi pertaniannya. Gimana? Subur apa enggak? Gemuk atau kurus enggak? Hasil ladangnya apa itu? Dipelajari sama Musa. Yang keempat, kinerja aktual tanahnya. Subur apa enggak nih? Ditanami apa ini? Gersang atau tandus? Hebat enggak? Hebat nih Alkitab nih. Ya, makanya nanti kita aplikasikan ya. Yang kelima, organisasi sipilnya. Gimana tentaranya itu? Kotanya gimana itu? Berkubu atau berbenteng-benteng? Diawasi ya. Yang keenam, kondisi kehutanannya. Ya, dia belajar dari Yitro kan? Oh, hutannya gimana nih? Yang ketujuh, hasil perkebunannya, pertaniannya apa? Bawa dong contohnya. Saudara-saudara, Musa mempelajarinya 7 ini, menerapkannya. Seringkali kalau kita terima visi Tuhan, yes, amin, amin, amin. Enggak kayak gitu. Ini enggak bicara soal iman. Enggak. Bilangan 13, Musa enggak bicara soal iman. Kita keluar konteks dulu. Beda dengan Abraham. Ketika Abraham menerima visi, karena iman Abraham. Ada kata iman di situ. Tapi ketika Musa terima itu, Tuhan tahu potensi Musa. Musa nggak ngomong soal iman, di sini nggak ada. Dia langsung nyuruh, langsung praktek. Terima visi, langsung praktek. Oh, udah 12 suku bentuk. Nah, Musa mulai memberikan leadership-nya. Ayo, awasi. Tanahnya, musuhnya gimana, keadaannya gimana, sipilnya, organisasi bang, diselidiki semua. Musa punya seorang leadership yang hebat. Dari mana dia? Dari Mesir. Sekarang aplikasi. Ketika saudara terima visi itu, terima pesan Tuhan, bagaimana saudara menerapkan hidup saudara? Apa kalau pendeta ngomong amin, amin, amin? Ya amin sih. Tapi saudara nggak bisa kayak gitu toh. Sekarang nggak bisa kayak gitu toh. Enggak. Saudara harus mempelajarinya. Amin. Mensurvei dalam bahasa sekarang, menganalisa, memberikan hipotesa, memverifikasi,
mengklarifikasi. Alkitab mengajar ini, saudara. Amin. Ini fakta teologis, fakta sejarah ditulis dengan detail. Makanya orang yang berhasil dalam Kristen tidak hanya sampai iman tok, tapi dia harus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang menjadi potensi saudara, itu saudara lakukan. Betul? Kalau saudara dapat visi, jualan empek-empek, apakah saudara jual empek-empek langsung? Enggak. Terus Tuhan, aku jual empek-empek ya? Enggak kayak gitu. Amin, 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 amin. Enggak berhasil. Saudara survei pasar mana yang suka empek-empek? Di mana nih? Di ruko mana nih? Masyarakatnya siapa aja yang suka empek-empek? Betul? Dipelajari. Harga ikannya berapa sekilo? Gimana sumber dayanya? Semua dipelajari, saudara. Alkitab mengajarkan buat kita. Yang sebutkan amin. Hari ini kita mulai terbuka. Saya terbuka. Tuhan, ternyata bukan hanya dibutuhkan iman tok. Nah, kekristenan kamu gak berhasil. Ya itu tadi. Hidup selalu terlalu rohani. Saya katakan terlalu rohani. Nah, renungan. Musa ini juga takut Tuhan. Kalau dia terima visi, apa cuma ngalir doa? Ya. Menduduki satu daerah, satu negara, Kanaan. Gak serta-merta, Tuhan besertaku, Allah Immanuel, maju aja nyerang. Enggak, konyol. Kekristenan seringkali kita konyol. Di situ tidak berhikmat. Betul? Tidak berhikmat. Apalagi sudah diurapi, kamu diberkati itu. Wis. Nah, pengurapan itu bekerja sesuai dengan talenta saudara. Sesuai dengan daya saudara menghipotasi, melihat keseluruhannya. Nggak bisa. Diurapi langsung jadi kaya, nggak ada kan? Nah, enak aja loh. Ajar, ini loh Alkitab. Detail nggak Musa merintahkan? Detail sekali. Kenapa dia bisa detail? Kenapa dia bisa pintar? Karena dididik, karena belajar. Amin. Dididik oleh siapa? Oleh Fir'aun, Mesir. Putra mahkota yang dididik kemiliteran, strategi perang. Ya, dilatih semua dia. Tidak cukup di situ. Pada saatnya dia dilatih oleh Yitro mertuanya. Bagaimana dia menguasai pertanian, perhutanan, pengembalaan, menghadapi musuhnya, dilatih di situ. Dan waktunya bukan waktu yang singkat. Bertahun-tahun dia dilatih di Fir'aun. Bertahun-tahun dia dilatih oleh Yitro. Ketika dia siap, visi ini turun. Nah, saudara maunya visinya dulu. Nggak siap semuanya, enak aja, nggak bakal terjadi. Saudara siapkan dulu diri saudara. Amin. Siapkan talenta saudara, pengetahuan saudara, keahlian saudara, kepandaian saudara, skill saudara siapin dulu. Kalau sudah siap baru Tuhan kasih visi. Dan Tuhan mengerjakan sesuai dengan apa yang ada. Apa yang Anda punya. Yang sudah kalian. Tuhan tidak pernah memberikan kita apa yang tidak punya. Benar? Setuju ya? Saudara gak pernah nerbangin pesawat disuruh jadi pilot. Gak pernah sekolah penerbangan. Oh, Tuhan ngasih visi. Ada nabi yang ngomong jadi pilot. Siapa yang? Gak ada dasarnya itu. Betul gak? Dasarnya gak ada. Oh, saudara gak pernah belajar sekolah penerbangan. Tiba-tiba ada pendeta, jadi pilot. Gimana sih pilot? Sekolah aja kagak ada mau jadi pilot. Bisa nggak jadi pilot? Ya nggak bisa. Ngawur. Makanya sering ngawur, saudara. Makanya hari ini apa yang ada padamu itulah yang saudara harus kembangkan. Dalam bahasa dieksplor, dikeluarin. Yang sebut tangan amin. Iya dong. Orang yang pintar masak pasti visinya buka restoran tuh. Pasti nggak akan dia suruh tukang jahit.
Nggak percaya kan? Loh, ini saya mau ngomong, ini contoh Musa nih. Musa, kok bisa dia punya pola pikir, mindset, dia paradigma, daya pikirnya, strateginya, dari mana dia? Terus tiba-tiba Roh Kudus bisikin, itu enggak kayak gitu. Dia belajar. Amin. Belajar. Makanya orang Kristen yang sukses ketika dia belajar, katakan, saya mau belajar. Kalau kamu belajar, nggak bisa. Hari ini nggak bisa. Nah, kembali ke saudara. Lihat bagaimana orang ini Musa. Kita setuju. Musa adalah orang hebat. Dia dipakai Tuhan. Karena dia punya basic. Dia belajar sejak kecil di Fir'aun, dididik militer. Di Yitro, dididik pertanian, pengembalaan. Amin. Ketika dia siap, dia terima visi. Makanya saudara dikasih Tuhan. Kita lihat visinya Tuhan. Susu madu tanah Kanaan. Betul. Orang suka di situ. Dikasih tanah Kanaan. Tapi bagaimana untuk masuk tanah Kanaan? Ada perjuangan. Ada sesuatu yang dikerjakan. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Enak aja, Tuhan terima kasih, terima visi, susu Kanaan berkat. Makanya orang Kristen kadang nggak bertumbuh. Berkat, siapa mau ditauratin berkat? Terima, 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 terima. Berkat apa? Nggak jelas kan? Jelas nggak? Nggak jelas. Berkat apa yang Anda terima? Terima. Tapi nggak tahu. Musa dijanjikan Kanaan, tapi dia harus melakukan sesuatu. Saudara dapat visi dari Tuhan, Tuhan pasti lengkapi itu. Caranya untuk meraih berkat itu, bagaimana meraih berkat itu, dan kapan mau meraih berkat itu ada, saudara. Dan itu perlu belajar dengan Tuhan. Dia akan pakai saudara sesuai dengan apa yang Anda punya. Amin. Renungkan ini baik-baik. Makanya ada perumpamaan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta itu. Ya, kita nggak belajar di situ. Kalau kita nggak punya tanah, jangan harap dipakai Tuhan. Minimal 1. Minimal saudara punya kepada yang 1. Dipakai Tuhan. Teruskan ayat ini ya. Nah, kembali saudara. Nah, setelah diselidiki saudara, nah, kita lihat di ayat 25 Bilangan pasal 13. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ya, waktunya 40 hari. Kenapa kok selalu 40 hari? Ini belum saya dalami. Selalu kata 40 hari ada terus. Yesus puasa 40 hari, Musa puasa 40 hari, ya. Di padang gurun 40 hari, ini juga 40 hari. Selalu ada kata 40 hari. Tentu saya nggak berani ngajar ini, nggak berani ilmu cocoklogi, nggak bisa, harus digali ini. Nah tentu Pak Denny yang bisa. 40 hari ini kok ada terus di Alkitab. Kalau terus-menerus ditulis dalam Alkitab berarti itu penting. Kata 40 hari, betul ya? Yesus puasa berapa hari? 40. Musa 40 hari. Ini nintai berarti banyak 40 hari. Bagi orang saya Chinese 4 kata sial. Si mati. Makanya rumah tidak ada kata 4. Tapi di Alkitab justru sering kita dengar 40 hari. Ya, itu kata-kata. Ya, makanya kadang-kadang itu bukan kebenaran. Ini kebenaran 40 hari. Ya kan? Orang mati kadang-kadang 40 hari. Ya, ada 40 hari. Selalu belajar ini 40 hari. Kapan-kapan kalau saya ketemu saya belajar 40 hari. Terus kan? Nah, dan langsung datang kepada Musa, Harun ya, dan seluruh umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, memberatkan kepada segala hasilnya. Betul. Jadi dia pertama kali taatin Musa. Jangan lupa hasilnya ya. Di situ lagi panen loh. Nah, panen apa saudara? Bukan panen durian itu. Ada ayatnya. Panen apa saudara?
Anggur. Ya, panen anggur. Yang dibawa anggur, bukan duren. Ya. Dibawa. Ini loh Musa, hasil panennya. Benar ini pertama kali. Ya, kita setuju. Dia benar. Seterusnya nggak benar nih. Teruskan ya. Di ayat ke-27. Mereka menceritakan padanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, memang negeri itu berlimpah susu madunya. Inilah fakta. Benar, Kanaan itu berlimpah susu madunya. Berarti ada berkat yang besar di tanah Kanaan. Itu fakta teologisnya. Jelas, bukan di awan-awan. Benar, karena Alkitab nulis limpah susu madunya. Berarti negeri yang makmur, saudara ya. Tapi ingat, teruskan ya. Hanya bangsa-bangsa yang diam di negeri itu kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan orang di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, dia petakan. Ternyata saudara, orang-orang yang di Kanaan ini bangsa yang pintar perang. Amalek, Amori, ya disebutkan ada banyak kan. Orang Yebus, ini orang pintar perang. Dilaporkan kepada Musa. Sisir sungai itu ternyata banyak sekali orang-orang pintar perang di situ kan. Teruskan. Nah, keadaan itu membuat orang kecil-kecil. Kita lompat dulu ya di ayat itu. Nah, tapi di ayat ke-30, tetapi kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi 10-nya itu ngomong bangsa kayak gitu ya. Kita loncat dulu supaya saudara nyambung ceritanya. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dia ngomong, dia lebih kuat daripada kita. Ini pengintainya. Saudara sudah dikasih Tuhan. Nanti kita akan belajar kenapa 10 pengintai ini selalu mengatakan yang negatif. Ini nanti berbahaya saudara ya. Nah, di ayat ke-32, juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Wah, kanibal ini. Nah, teruskan ya, ditakut-takut ini. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang berperawakan tinggi. Supaya itu raksasa gede-gede. Wah, ini takut orang Israel ya. Nah, juga kami lihat di sana orang raksasa, orang Enak itu berasal dari orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang, juga demikian mereka terhadap kami. Saudara, kita lihat ini. Bayangkan saudara, ya, 10 orang dan 2 orang. Seringkali yang 10 mempengaruhi yang 2. Oleh sebab itu saudara, kita belajar dari 10 pengintai ini. Imannya lemah dia. Padahal saudara, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, dia lewati padang gurun ya. Betul. Di situ Allah menunjukkan mujizatnya enggak? Kuasanya enggak? Iya dong. Yang awan, yang api. Bajunya nggak pernah rusak, sepatunya nggak pernah rusak, makan disiapin hari, mana? Minta burung puyuh dikasih, semua disediakan Tuhan. Artinya saudara, bangsa Israel melihat secara langsung perbuatan Allah Israel yang dahsyat di tengah-tengah padang gurun. Amin. Dia lihat buktinya, faktanya dia lihat, oh Tuhan luar biasa, wah dahsyat awan api, yang dan dia mengalami mujizat Tuhan. Tapi begitu menghadapi kayak begini, dia lupa siapa Tuhannya.
Bukankah seringkali kita begitu? Menerima sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Saudara melihat besarnya masalahnya. Saudara lupa bahwa Tuhan selalu menyertai saudara, menolong saudara setiap hari. Saudara nggak sadar itu. Nah, saudara, saya berikan satu kesimpulan dan pendalaman mengenai 10 ini. Satu, imannya lemah. Yang kedua, memberikan sesuatu yang menakutkan. Ya, tentang tanah itu. Tanahnya tentang Kanaan apa? Orangnya besar, tentaranya kuat, betul ya? Terus dia mengecilkan dirinya. Aku ini belalang. Itu yang kedua. Yang ketiga, memfitnah apa yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Kan Tuhan janji apa? Kanaan limpah susu madunya. Dia putar balikkan. Wah, kita nggak bisa ngalahin. Dia begitu besar. Kita nggak mampu deh. Dia mau fitnah Tuhan. Seringkali ketika kita pada visi Tuhan, kita mengolok-olok Tuhan. Mana Tuhan? Nggak pernah terjadi itu. Mana? Seringkali saya dapat visi, tapi nggak terjadi hidup saya. Hidup saya begini terus. Pelajari. Teruskan. Nah, mereka tidak percaya bahwa Allah itu bisa membantu mereka. Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Padahal dalam sejarah mereka melihat mujizat Tuhan nggak? Di padang gurun. Ngalami nggak? Melihat bukti langsung nggak? Tapi kenapa begitu menghadapi situasi itu, dia melupakan Tuhan. Tuhan adalah yang perkasa, Allah Israel. Dia lupa bahwa Tuhan bisa bantu. Seringkali kita demikian. Menghadapi kesulitan yang besar, tantangan visi yang besar, seringkali saudara lupa bahwa Tuhan bisa membantu saudara dan saya. Yang katakan amin. Seringkali kita lupa. Betulkah itu? Ya, itu kita hadapi. Saya pun kadang-kadang juga demikian. Lupa. Tuhan itu bisa bantu kita. Yang berikutnya. Bangsa Israel diyakinkan oleh 10 orang ini tidak dapat mengambil alih tanah Kanaan. Kan dia ngomong tanah pasukannya gede, kuat, orang raksasa. Nah, ini orang gak benar. 10 orang ini melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dia memutarbalikkan faktanya. Ya memang benar. Bangsanya gede, benar. Nanti kita kapan-kapan loncat di ayat 14. Itu nanti ada serinya. Kita bicara di ayat 3, pasal 13. Saudara, kembali lagi. Dia berusaha meyakinkan bangsa Israel, kamu tidak bisa memiliki tanah Kanaan. Seringkali kita mengatakan, aku tidak bisa meraih visi Tuhan. Aku tidak bisa meraih janji Tuhan. Aku nggak sanggup. Seringkali kita berkata demikian. Menghadapi masalah, menghadapi situasi, menghadapi tantangan. Makanya kenapa orang Kristen, orang percaya, sangat jarang meraih sukses. Karena faktor ini. Nah, karena faktor ini. Saya ingin mengajar, mengembalikan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Siapa yang kesini merasa ditolong Tuhan, angkat tangan. Simple, saudara. Saudara kalau gak ditolong Tuhan sampai di sini, mati di tengah jalan bisa. Betul ya? Ditabrak mobil, ditabrak kereta, ketiban meteor jatuh. Itulah pertolongan Tuhan. Kalau saudara bisa mencermati itu, nangis. Yang kedua,
Siapa yang percaya setiap hari ketika tidur pagi bisa melek lihat plafon, ditolong Tuhan bukan? Ditolong Tuhan. Gak usah gede-gede pertolongan Tuhan, simple, dan saudara harus yakini, iya aku ditolong Tuhan setiap saat. Ketika kita bisa menerapkan itu, ketika menghadapi masalah itu, saudara kan dilatih Tuhan dari hari ke hari. Setiap masalah, peristiwa, saya dan saudara dilatih Tuhan. Seperti Musa dilatih Tuhan, militer di Firaun, di Hitro. Tapi bagaimana perjalanan kekristenan saudara, perjalanan kepercayaan saudara, bertahun-tahun saudara dilatih itu, saudara melupakan Tuhan, melupakan kekuatan Tuhan, melupakan kemahadahsyatan Tuhan karena ada masalah tadi. Makanya orang Kristen tidak bisa menjadi unggul. Mulai hari ini rubah paradigma, belajar dari ini, saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini, saudara, ada orang tidur, besok nggak bisa lihat matahari, nggak bisa lihat pagi. Ada kan bahasa ini? Artis terkenal kan? Tidur, nggak bisa lihat plafon. Makanya hari ini, saudara, saya mengajarkan cara yang sederhana. Ketika kau tidur malam, begitu kau bangun, kau lihat plafon di atas, ucapkan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah banyak menolong aku. Siapa yang setiap hari praktekkan itu, mulai hari ini praktekkan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah lihat pagi. Jangan main, saudara. Betul ya? Hati kita bersyukur dengan Tuhan. Maka saya belajar tidak lihat handphone. Saya melek Tuhan, nangis. Tuhan, aku bisa melek Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan itu nggak butuh puisi, enggak. Oh, betapa indah dan luar biasa ya Tuhan, kasih dalam apa loh. Yang Tuhan mau, Tuhan terima kasih. Cukup bagi Tuhan. Amin. Tuhan itu kita ngomong, say thank you God. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Sudah cukup bagi Tuhan. Seringkali kita lupa, terlalu diajar pengertian mengucap syukur sama Tuhan dengan bahasa-bahasa yang begitu. Tuhan gak butuh kata-katamu, Tuhan butuh hatimu. Amin. Betul? Sebab itu simpel. Tuhan terima kasih, cukup wis. Tak berikan panjang umur. Wis tak berkati pagi ini dalam perjalanan. Amin. Amin. Ayo saudara belajar ini. Nah, kembali lagi saudara dikasih Tuhan. Yosua yang ngomong, kita bisa mengalahkan. Bisa. Kenapa Kaleb dan Yosua bisa mengatakan itu? Karena dia melihat dari sisi Tuhan betapa besarnya. Peristiwanya kan sama kan, dialami 12 suku itu di padang gurun sama kan? Kenapa bisa berbeda persepsi? Nah, itu tergantung pada masing-masing. Demikian saudara dan saya, ketika menerima visi yang sama, bisa berbeda kan? Tergantung saudara. Amin. Keputusan di tangan saudara. Nah, mulai hari ini sudah dikasih Tuhan. Biarkan kita belajar mengenai 12 pengintai, mengenai 3 tokoh. Musa. Ya, saya mau tutup ini. Musa dilatih sejak kecil oleh Firaun. Betul? Pernah lihat video yang Musa kan? Dilatih perang. Makanya waktu dia pukul tentara, mesti langsung mati, Pak. Karena apa? Dia jago karate. Nggak tahu dan berapa itu. Dilatih perang kan? Bela diri. Ya. Pukul mati langsung dia lari kan? Si Musa. Hebat kan? Badannya gede. Ya. Makanya ingat apa yang saya katakan. Tuhan memberikan visi, memberikan sesuatu untuk dilatih sesuai ayat yang ada pada saudara dan saya. Amin. Tuhan ingin mengembangkannya. Makanya belajar di sini saudara.
Makanya kenapa Tuhan suruh mengintai. Betul ya, disuruh mengintai. Soal ini sudah Tuhan tahu, wah kamu paling ahli di situ deh, kamu paling jago lah di situ. Nah intai lah. Nah diintai dibikin ya datanya. Amin. Kekristenan perlu data, perlu melakukan verifikasi, perlu survei. Kekristenan itu tidak berjalan dengan iman tok, Pak. Iman tok. Ya. Yang kedua, peristiwanya sama, melihatnya sama, bisa berbeda. Amin. Alkitab kita sama. Sekarang kepada jemaat, Tuhannya sama, Yesus. Alkitabnya sama. Kenapa kok berbeda? Sorry. Nah, saudara mulai telisik. Berapa banyak saudara terima visi dari Tuhan? Terima sesuatu dari Tuhan secara pribadi. Ketika saudara sedang berdoa, nah, saudara harus kembangkan itu. Saya menutup saudara. Kenapa saya sering mengulang saudara? Kenapa saya sekalipun tidak punya background teologi? Ya. Kenapa ketika membaca firman kok tiba-tiba bisa ya sedikit banyak ya mengeksplor sederhana ini loh diangkat. Kenapa saudara? Karena di perusahaan saya dulu di Perancis diajar namanya bagaimana menemukan masalah dan mengatasi masalah. Siapa yang pernah belajar di PT tentang fishbone, tulang ikan? Gak ada yang belajar tulang ikan. Fishbone, tulang ikan. QCC, betul? Yang belajar boleh katakan deh. Yang pernah dengar kata tulang ikan, bukan tulang si manjunta burang, tulang singa rindu, bukan. Tulang, ya belajar ya fishbone. Dari situ masalah ini dipecahkan. Nah demikian ketika saya belajar Alkitab, saya baca mana yang harus diekspos, mana harus ditekan, mana harus ada pengungkapannya. Nah di situ perlu hikmat disimpulkan. Oh 7 ini Musa ini. Oh ya, menyimpulkannya tidak luar konteks yang ada di Alkitab ini. Kita simpulkan dengan bahasa sederhana. Dari bahasa Alkitab ini Tuhan memberikan hikmat untuk disederhanakan dengan bahasa bisa diterima. Karena setiap jemaat berbeda menerima, menerjemahkan bahasa Alkitab. Amin. Oleh sebab itu kita cari yang gampang. Saya nggak pernah pakai bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani, bahasa Inggris. Mau bahasa Indonesia aja susah nerimanya, apalagi bahasa Ibrani. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi bahasa Yunani. Kalau sekolah wajib Pak ya, di kelas wajib. Was. PA wajib. Kalau jemaat nggak usah deh bahasa rohani, bahasa Yunani, bahasa nggak perlu. Ini aja, mau ini aja belum tentu diterapkan kok. Apalagi bahasa Ibrani, apalagi bahasa Inggris, nggak usah, simpel aja. Ya kita tutup hari ini. Musa dipakai Tuhan, ya sejak kecil dibekali oleh Tuhan. Saudara kekristenan berapa tahun? Saudara sudah dilatih Tuhan. Saya dilatih Tuhan. Amin. Saya dulu adalah orang salesman. Saya salesman Pak. Jual pinter ngomong. Jual apapun bisa. Mulai dari sales regulator, kepala kompor itu Pak, ke rumah-rumah, mau bentuknya arisan. Sales canvas ada. Semua bidang sales saya ikuti. Training motivasi, training sales, training marketing, bagaimana survei. Betul. Nah ketika belajar Alkitab, yang ada pada saya, ya inilah yang saya ekspos. Amin. Saya rasa ini cukup bagi jemaat. Kalau di kelas ya beda. Kalau Pak ini kan harus ngajar mahasiswa ya, kelasnya teologi ya, harus dong. Kalau saya kan nggak perlu. Yang penting jemaat nangkep, diberkati Tuhan beres dah.
diterapkan. Amin kan, itu aja simpel. Jadi kalau saya perlu jadi dosen ya wajib dong. Nggak ada dosen, oh siapa gurunya Roh Kudus, nggak ada, nggak kepake, itu udah nggak bisa. Harus ada legalitasnya. Nah, aku sudah pengalaman khotbah 50 tahun nggak jaminan, nggak bisa ngajar di STT. Bisa ngajar nggak Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Nah, kembali kita dikasih Tuhan. Seringkali kita lupa. Saya mau tutup. Ketika kita menghadapi masalah, kita lupa Tuhan itu bisa membantu kita, bisa menolong kita. Seringkali kita mengecilkan diri kita. Betul, ini kan, aku ini seperti belalang. Bangsa Israel, aku ini seperti belalang. Dia begitu besar rasa saya. Padahal Yesus berkata, Tuhanku lebih besar daripada kamu. Tuhanku lebih besar daripada masalah yang itu sih. Oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan. Saya mau prediksi di tahun 2030 sudah, ya, krisis itu sampai pada puncaknya. Sekarang krisis di 2030, ya, semua perdagangan akan offline, kembali kepada seperti biasa. Bisnis apa yang baik? Pertanian, perkebunan, rumah makan, restu. Itu kerjakan. Jadi pertanian, perkebunan, dan rumah makan. Itu di masa krisis. Orang nggak beli baju, orang nggak beli sepatu, orang butuh makan. Betul kan? Nggak perlu baju. Ada baju, pakainya. Makanya daya beli sekarang turun. Sudah punya baju 5, ngapain beli lagi kalau di masa krisis? Yang utama adalah makan. Sebab itu hari ini sudah krisis. Kita sedang masuk dalam situ. Tapi bagaimana Tuhan menyertai kita di masa krisis? Amin. Usaha apa yang tidak ada? Rumah makan banyak nggak Pak di Singkarawang? Banyak ya. Toko jual pakaian banyak nggak? Toko jual skincare banyak nggak? Banyak sekali Pak. Jual minuman aqua gelas banyak nggak? Toko kelondong banyak nggak? Banyak. Terus bagaimana Pak Pendeta supaya saya dapat menerima visi? Ketika saudara disuruh buka di situ, yang pertama kali menjadi sukses, kekristenan itu menjadi sukses ketika kita berbeda dengan orang lain. Amin. Berbeda dalam produk kita, berbeda dalam pelayanan kita, berbeda dalam kualitas kita. Makanya orang Kristen harus punya perbedaan. Betul? Kalau enggak bisa bertahan. Makanya 10 itu dan 2 berbeda jauh enggak? Jauh banget ya. Dia enggak percaya kalau Yosua enggak bisa maju, pokoknya bisa ngalahin. Percaya dia. Nah, orang Kristen yang demikian, dia bertahan di masa krisis. Kalau yang 10, waduh krisis, ada begini, nggak bisa makan, aduh gimana, sulit dagang ini, aduh gimana. Semakin kau perkatakan itu, semakin itu terjadi dalam hidup saudara. Makanya hari ini, jangan perkatakan yang tidak baik, perkatakan yang baik. Sebab Firman Tuhan berkata, apa yang kau katakan itu yang kau kerjakan. Mulai hari ini sudah dikasih Tuhan. Kalau mau hidup meraih janji Tuhan, lakukan. Belajar dari Musa, belajar dari Yosua dan Kaleb. Jangan belajar dari 10. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kapan-kapan nanti kita belajar di bilangan 14 ya. Itu aduh ngeri. Saudara baca di bilangan 14 ngeri. Ngeri saudara. Nyanyi ini siapakah aku ini? Tahu kan lagu lama, lagu Pak itu bisa. Nah.
Siapa mau diberkati Tuhan? Amin. Di referennya juga dulu. Ya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengar firman. Kami tahu ketika kami menerima visi, menerima pesan Tuhan di masa-masa sulit kami Tuhan,
Setiap pribadi akan menerima pesan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi Tuhan, kami sadari bahwa ketika kami menerimanya, bukan apa yang tidak ada pada kami untuk kami kerjakan, tetapi apa yang ada pada kami itu yang kami kerjakan. Tuhan menaruh sesuatu dalam hidup kami sesuai dengan talenta kami, sesuai dengan apa yang kami telah pelajari Tuhan. Dan itulah yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kami. Kami hari ini belajar tentang Musa. Musa begitu luar biasa, dididik dalam militer di Mesir, dilatih mertuanya Yitro tentang pertanian, sehingga visi itu datang kepada Musa untuk membawa bangsa yang besar masuk dalam tanah Kanaan yang limpah susu madunya. Dari pengalaman Musa, dia menjadi seorang leadership yang sangat dahsyat. Dia mulai membreakdown satu persatu, mendetailkan bagaimana survei harus dilakukan. Dan itu yang kami akan kerjakan Tuhan. Sudahkah kami melihat perbuatan Tuhan yang besar seperti Kaleb dan Yosua kita? Segala sesuatu Tuhan pasti bisa bantu kita, pasti bisa tolong kita dalam setiap permasalahan kami. Dan kami tidak mau belajar tentang 10 pengintai Tuhan, mengecilkan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan bisa menolong, mengingkari perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau belajar tentang 10 pengintai. Mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar seperti Musa. Kami mau belajar seperti Kaleb dan Yosua. Dan kiranya Tuhan memampukan kami. Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, supaya di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan memelihara kami dalam segala kecukupan, bahkan lebih daripada cukup Tuhan, dalam kesehatan, dalam segala pekerjaan dan usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam pengembalaan kami. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Sempurnakanlah semua firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan, untuk pengumuman ibadah seperti biasa ya Bapak Ibu ya, pukul setelah sekolah minggu. Lalu untuk kul nanti akan diinfokan di grup jemaat ya. Sekian pengumuman Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Natal. Tadi dari sekalian ya. Itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. El Shaddai,
Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara dan saya. Dimanapun kita berada, percayalah pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saya minta waktu sebentar, saudara. Minggu depan kita akan PA, ya. Kita akan PA. Kita masuk ke doktrin kristologi, ya. Apa itu kristologi? Itu kita bicara tentang siapa Yesus. Kita kenal di Alkitab kenapa Yesus disebut anak manusia. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Kenapa Yesus dikatakan 100% Allah, 100% manusia? Kenapa Yesus dikatakan firman yang menjadi manusia? Kenapa Yesus dikatakan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia? Ini seringkali banyak sekali pemahaman-pemahaman yang tumpang tindih, saudara, mengenai pribadi Yesus, ya. Bahkan kalau dilihat di YouTube, saya lihat ada perdebatan antara satu agama dan agama kita, ya, di mana mereka menyerang, dan kadang-kadang pembicaraan di kita itu kesulitan menjawabnya, saudara, kebingungan. Nah, kita perlu belajar kristologi sehingga kita betul-betul mengenal, bisa menjelaskan kenapa Yesus disebut anak manusia, kenapa dia disebut anak Allah, kenapa dia 100% Allah, 100% manusia, apa dia yang disebut itu kenosis, dia mengosongkan diri. Semua kita belajar, ya. Tuhan memberkati. Ya. Shalom Bapak Ibu, satu lagi ada yang ketinggalan ini. Iya, dari panitia Natal ada informasi kembali, dihimbau untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya yang belum melakukan pelunasan dalam pendaftaran ibadah kita Natal nanti untuk di Lembang, mohon dibantu kerjasamanya agar di akhir bulan ini kita sudah bisa bayarkan keseluruhannya ke pihak tempat kita nanti Natal di sana. Adapun hal-hal misalkan informasi atau kurangnya atau apanya bisa nanti dikomunikasikan ke pihak panitia Natal gitu. Dan kita harap semuanya bisa bersama-sama menjalankan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.